Oke, bagaimana caranya menampilkan kolaborator kayak gini atau tampilan seperti ini gitu ya, kolaborator di YouTube. Oke, jadi memang di sini di YouTube sendiri dia tidak henti-hentinya berinovasi ya, dan ini merupakan salah satunya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di sini, ini adalah salah satu contohnya ya teman-teman yang sudah kita terapkan. Jadi di sini itu kalau kalian klik pada bagian ini di luar ya, jadi beda sama ketika kita itu di konten yang biasanya, misalnya seperti ini. Jadi yang nah ini dia misalnya yang biasanya kayak gini. Jadi ini adalah contoh dua tampilan berbeda. Jadi kalau misalnya di sini itu kan cuma kayak gini doang, tapi yang ada di sini itu ada dua nih. Nah itu yang dinamakan kolaborator di sini. Jadi kolaborator itu sebenarnya ini kalau misalnya aku lihat di sini itu ada fitur yang memungkinkan antar kreator itu berkolaborasi. Jadi misalnya membuat sebuah konten, misalnya siapa nih, jadi tuan rumahnya di situ nanti dia akan dapat nih. Jadi misalnya katakanlah kolaborasi antar dua konten kreator, dimana satu tuan rumahnya ini misalnya di sini tuh yang diajak kolaborasi. Nah seperti ini. Jadi tuan rumahnya itu yang dia itu memegang kendali, terus yang di sini itu yang diajak kolaborasi. Nah fungsinya itu apa sih sebenarnya? Jadi fungsinya sebenarnya di sini ditujukan untuk memperluas jangkauan ya. Kalau di YouTube itu teman-teman memperluas jangkauan. Jadi agar apa? Agar di sini kan katakanlah tadi contohnya dua konten kreator. Jadi audiens dari konten kreator A dan audiens dari konten kreator B itu nanti akan digabung jangkauannya teman-teman, tetapi hanya berlaku di video itu saja. Misalnya di sini yang kita set adalah ini gitu ya, seperti itu. Yang di set ini maka yang berlaku adalah video ini aja gitu. Jadi video ini nanti akan direkomendasikan ke penonton yang diajak kolaborasi seperti itu. Nah itu sih teman-teman. Nah tetapi memang di sini tuh kita juga bisa gunakan, misalnya kita memiliki beberapa channel ya, di situ kita bisa gunakan kayak gini. Misalnya channel yang pusat, nah contohnya kayak gini sama channel yang biasa. Sebenarnya ini kalau misalnya kalian itu tidak faceless ya, itu mesti akan bisa dikenali ya. Artinya kalau misalnya kalian buat channel yang lain gitu ya, dengan foto kalian itu akan dikenali teman-teman, gampang dikenali. Nah kalau misalnya di situ sudah sukses di channel yang sebelumnya kayak gitu. Tapi kalau faceless itu akan agak susah ya teman-teman. Makanya di sini agak bisa menunjukkan identitasnya gitu ya, seperti ini. Misalnya katakanlah di sini pusatnya di sini, maka nanti untuk video katakanlah di sini adalah channel yang baru, maka ini bisa direkomendasikan ke penonton yang ada di sini nih. Nah tetapi sebenarnya paling relevan adalah satu niche ya teman-teman, satu kategori. Kalau berbeda kategori mungkin itu kadang kan orang kan ya tidak sesuai juga ya. Kadang ada orang yang memang dia itu sukanya cuman itu doang gitu ya, cuman satu doang gitu ya, satu kategori doang. Misalnya di pembahasan si konten kreator A itu dia sukanya itu doang. Kalau misalnya nanti ini keluar pembahasan yang berbeda ya memang ada resikonya. Jadi resikonya misalnya nanti ada dislike dan sebagainya gitu, karena tidak relevan misalnya, seperti itu bisa aja terjadi. Nah gitu sih, itu salah satu dampaknya. Nah tetapi di sini keuntungannya ya kayak gini teman. Jadi ketika kita di konten yang kita memang ini, jadi nanti di sini tuh bisa kayak gabung gitu ya, kayak gitu teman-teman. Nah lalu bagaimana caranya gitu ya, caranya membuat ini sebenarnya gampang teman-teman. Jadi misalnya contoh aja di sini teman-teman, ini adalah contoh yang sudah di kolaborasikan ya. Jadi misalnya aku itu melakukan kolaborasi dengan konten kreator yang lain, misalnya di situ tadi ada Rahman Cyber Pusat. Nah seperti itu, ketika Rahman Cyber Pusat itu dia melakukan dia add kolaborasi ke sini, maka itu dia akan ambilnya di sini teman-teman, di bagian sini. Jadi ini tuh bukan kontenku, bukan konten yang ada di sini nih contohnya gitu. Ini contoh ini konten yang ada di pusat ya, di Rahman Cyber Pusat itu yang dia di bagian ke sini, sehingga nanti audiens dari Rahman Cybercom ini dia akan mendapatkan ini ya, dia bisa dapat rekomendasi video ini gitu ya, seperti itu sih. Begitupun juga sebaliknya teman-teman. Nah caranya di sini ketika kalian itu menuju ke sini, misalnya contoh aja ya, di sini kita akan di sini ya, di bagian sini nih misalnya contoh ya, ini kita langsung ke sini, oke, ke detail video. Nah, biasanya di sini tampilkan lebih banyak. Nah di sini tuh ada beberapa klarifikasi ya teman-teman, masuk di sini ada konten modifikasi atau enggak, ini tambahan lagi ya, misalnya di sini tidak. Nah ini dia teman-teman, tingkatkan jumlah audiens. Nah di bagian sini ya, jadi caranya untuk bisa ini dikolaborasikan ya, ini langsung kita undang kolaborasi. Setelah itu di sini kalian langsung tunjukkan aja nih, ketikkan aja nama channelnya, misalnya di sini Rahman Cyber gitu ya, misalnya kayak gini teman-teman, maka dia akan langsung muncul nih di sini tuh. Atau quick search ya, misalnya kayak gitu ya, quick search. Oke, misalnya kayak gini. Nah ini misalnya kayak gini, yang ini ya teman-teman, langsung di sini kita kayak gini. Oke, dan ini kita bisa melakukan pengizinan penayangan analisa gitu ya. Jadi kolaborasi di sini kalau misalnya kita nonaktifkan, maka dia tidak akan memiliki akses informasi pendapatan apapun. Jadi kalau misalnya di situ memang ditujukan untuk gabungan ya, jadi misalnya gabungan nanti pembagian keuntungan berapa persen, nanti ini ketika ini ditampilkan, maka yang kita ajak kolaborasi nanti dia bisa melihat nih pendapatannya berapa, pendapatan dari satu konten ya, satu konten video gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita matikan, berarti dia tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat analisa dari pendapatan ya, analisisnya ada di sini nih ya teman-teman, jadi tidak kelihatan seperti itu. Jadi kita karena ini memang di channel sendiri ya, nanti kita tidak hidupkan.
langsung buat link teman-teman. Nah ini udah ya, langsung kita bagikan saja di sini. Jadi kita salin, kita bisa mengirimnya ke WhatsApp atau kemana. Nanti di sana yang diajak kolaborasi dia tinggal login aja ke akunnya, ke akun misalnya contoh aja yang tadi ya, Rahman Cyber Pusatnya itu tadi. Nah itu langsung ke akunnya itu ya, seperti itu. Nanti bisa langsung disalin aja, langsung dimasukkan ke sini gitu. Setelah itu tutup nih. Ini yang penting, ini kan udah nih, ini menunggu persetujuan, kalian simpan dulu. Nah misalnya kayak gini teman-teman, nah kalian simpan gitu kan. Dan di sini juga kalian bisa membatalkan ya, misalnya kayak gini teman-teman. Misalnya di sini kan contoh ya, tinggal kita pastikan aja di sini. Oke. Nah nanti dia akan muncul kayak gini nih. Jadi Anda diundang kolaborasi. Nah kalau misalnya kalian setuju, maka di sini tinggal disetujui teman-teman. Nanti jangkauan dari konten ini akan diperluas ke audiens kita ya, dengan segala resiko yang ada tadi ya. Kalau misalnya di sini berbeda gitu ya, berbeda niche ya. Nah seperti itu. Nah kalau sama mungkin relevan teman. Dan ya ini sebenarnya adalah fitur yang apa ya? Fitur yang merupakan memperkuat ya. Jadi dia akan memperkuat channel-channel besar sih sebenarnya dengan itu ya, karena ketika mereka collab itu mesti akan ada kemungkinan ketika upload konten dan lain sebagainya ya. Jadi misalnya ada di A itu upload konten itu dia akan langsung trending, bisa jadi ya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang channel-channel yang kecil di situ ya saya rasa belum terlalu berdampak ya teman ya, apalagi kalau misalnya itu channel-channel sendiri gitu kan. Nah seperti itu teman. Jadi itu ya, nanti tinggal kalian setujui. Nanti ini kan udah disimpan nih, nanti dia akan langsung nih berubah di konten ini jadi kolaborator tadi. Jadi maksimal ada 5 teman, maksimal untuk kolaborasi untuk saat ini. Mungkin nanti akan bisa tambah lagi atau enggak, itu terserah si YouTube-nya ya teman, YouTube Studio. Nah kalau misalnya kalian mau membatalkan atau menghapus, tinggal di sini aja dihapus teman-teman, atau mengelola tadi ya. Jadi biar tadi misalnya katakanlah kalian tidak mengaktifkan gitu ya, tidak mengaktifkan ini gitu ya, jadi kalian mau aktifkan ya bisa teman-teman tetap. Nah kalau misalnya kalian mau menghapus ya tinggal hapus aja di sini. Jadi sudah, nanti si kolaboratornya dia akan kehilangan itu gitu ya teman-teman. Jadi gampang, ini bisa dijalankan di sini, sama si kolaborator juga dia bisa menghapus ya teman-teman. Nah ini ada salah satu contoh ya, contoh yang sudah dikolaborasikan dari channel itu. Jadi kalau misalnya di sini katakanlah ini ya, kita nggak mau dimasukkan ini, berubah pikiran, tinggal dikelola kolaborasi saja di sini. Langsung di sini kalian tinggal ajukan aja di sini, mundur, sudah beres. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah salah satu contoh ya, dan contoh penjelasan tentang kolaborasi ya, kolaborator. Jadi ya dia sasarannya udah masuk ke komunitas, jadi tidak individual lagi dah. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini sebenarnya udah bisa menjelaskan ya teman-teman, seperti itu. Gitu. Jadi fitur ini bisa digunakan untuk hal semacam itu bro, setidaknya untuk meningkatkan jangkauan. Karena di sini memang sejak 3 tahun atau 2 tahun yang lalu kan ini udah berbeda ya si algoritma YouTube ini. Jadi kalau dulu itu dia lebih luas ya, sekarang dibatasi. Jadi berdasarkan niche. Yang paling berdampak ya, yang paling berdampak adalah channel-channel yang memang isinya tuh random ya, random kayak punya aku, random. Walaupun di punya aku sebenarnya random, tapi ada batasan loh teman. Jadi batasannya adalah di dunia komputer ya, sekitaran situ. Komputer apa aja, komputer, bahkan smartphone itu juga komputer teman-teman. Itu komputer, tapi komputer mobile, smartphone ya, smartphone. Terus ada smartwatch, itu juga komputer. PC itu luas banget, PC komputer. Hanya aja yang di atas meja itu namanya ada desktop ya, makanya dinamai PC, personal PC desktop. Ada juga yang laptop kayak gitu ya. Nah tapi itu ya komputer ya, perangkat komputasi semuanya kayak gitu sih. Yang berkaitan dengan itu sesuatu yang diprogram, termasuk kamera ya, kamera yang berkaitan multimedia semuanya itu kan itu juga program ya, ada program yang ditanam di dalam chip yang itu akan beroperasi gitu ya, seperti itu. Dan ya batasannya itu. Jadi untuk channel kita yang di Rahman Cyber itu juga tidak mungkin lah tiba-tiba kita bahas bagaimana cara membuat soto, bagaimana cara membuat nasi geprek gitu kan ya, nggak mungkin, udah berbeda gitu ya teman. Jadi tetap ada batasannya, walaupun di sini kita memang mengambil lebih besar gitu. Jadi tidak benar-benar niche yang sempit ya, misalnya bahas tentang gadget misalnya kayak gitu ya, tentang gadget teknologi kayak gitu, kita nggak kuat itunya, karena semua itu ada biayanya juga kan. Dan terutama jaringan ya, kebanyakan reviewer gadget itu dia udah kebanyakan udah punya jaringan, teman-temannya itu udah ada yang punya gitu ya. Jadi misalnya ada yang punya minimal teman-temannya ada yang punya gadget A, B, C, D, E, dan dipinjam kayak gitu, dan boleh pinjam dan sebagainya, just like that. Nah kalau misalnya punya duit banyak sih ya, itu sangat menjanjikan teman-teman, karena kita sudah lihat sendiri ya. Jadi ketika di YouTube itu sebenarnya kan konten itu kan banyak ya, konten itu banyak. Tiap niche itu dia ada nilainya sendiri teman-teman. Dan kalau misalnya katakanlah akan seperti Cina gitu ya, seperti Cina, di mana Cina itu sudah menerapkan orang yang dia itu bisa upload konten, misalnya katakanlah ya, upload konten tentang kesehatan, tentang tentang kesehatan, tentang yang kedua adalah tentang yang paling sorotan itu adalah konten tentang kesehatan sih. Cuman ada beberapa ya tentang bisnis ya, itu berarti bisnis itu ke arah ekonomi. Itu diharuskan orang yang dia harus sudah punya background pendidikan di situ gitu loh, seperti itu. Padahal
dua niche itu merupakan niche yang memiliki penghasilan paling besar ya. Yang paling pertama itu adalah itu tadi ya, tentang kedokteran. Nah, seperti itu, tentang kesehatan ya. Itu besar banget itu. Bahkan kalau misalnya kalian bandingkan dengan konten gaming itu 10 kali lipat, teman-teman. Dan teknologi itu juga itu lumayan, teman-teman. Jadi ini kalau nggak dibatasi kalau nggak dibatasi, teman-teman, wah itu benar-benar sebenarnya yang kalau misalnya mau membatasi itu harusnya ya masing kesehatan doang, teman-teman. Kesehatan. Kalau masalah bisnis dan sebagainya, saya rasa itu kalau itu dibatasi itu bakalan apa? Itu akan menguntungkan orang-orang yang dia itu mendapatkan pendidikan di situ. Orang yang tidak mampu mendapatkan pendidikan itu, maka dia tidak bisa berkompetisi. Padahal dia bisa otodidak dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk kesehatan, memang untuk itu benar-benar itu perlu dikendalikan ya kalau untuk kesehatan. Karena itu berkaitan dengan kehidupan ya, teman-teman, seperti itu. Nah, itu bisa aja ya, teman-teman, karena itu krusial. Nah, kalau tentang teknologi sebenarnya kalau misalnya itu malah membatasi ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kayak gitu tentang komputer itu ada banyak yang bisa otodidak ya. Walaupun di sini kita memang ada background di situ, tetapi di sini kalau dari kacamata kita pribadi, dunia komputer itu luas, dan orang itu kadang itu mereka malah kadang bisa di luar universitas ya, di luar katakanlah orang yang dia itu tidak bisa mengenyam bangku universitas. Mereka, karena kita udah lihat ya, banyak sekali pembahasan di YouTube dan lain sebagainya ya, di luar gitu kan, malah bisa kadang lebih expert di situ gitu. Dan dampaknya saya rasa tidak terlalu tinggi ya, ketimbang tak sebutkan tadi, teman-teman ya. Sebenarnya untuk yang bisnis tadi parsial ya, teman-teman, karena sebenarnya di situ lebih ke tanggung jawab tiap orang gitu ya. Kalau misalnya orang itu dia membagikan tips yang ilegal gitu ya, sesuatu yang dia itu sebenarnya tidak baik gitu kan, nah itu kan lebih ke tanggung jawab, bukan ke background pendidikan sih saya. Karena itu yang keuangan itu cukup tinggi gitu ya, penghasilannya gitu ya. Dan yang ketiga memang di teknologi ya. Jadi orang yang dia itu review smartphone, review gadget baru itu akan berbeda, teman-teman. Misalnya kalian mendapatkan beberapa view ya, 1000 view dibandingkan dengan konten, misalnya konten gaming gitu ya, konten gaming dengan 1 juta ya, 100.000 view, itu penghasilannya akan sama gitu ya, teman-teman ya, kayak gitu. Jadi perbandingannya ngeri gitu. Makanya orang-orang yang dia itu bisa beli gadget baru kayak gitu ya, itu jelas itu penghasilan atau returnnya itu tinggi banget gitu ya di situ gitu ya. Makanya kadang orang-orang bilang-bilain dia itu pinjam, misalnya kayak itu ya, punya teman-teman yang kaya kayak gitu, dia pinjam kayak gitu kan. Nah, itu returnnya tinggi gitu ya, termasuk di peralatan broadcasting ya, broadcasting multimedia yang dia itu produk-produk yang memang itu tinggi, nilainya tinggi, bahkan sampai jutaan, bahkan ratusan juta kayak gitu, tinggi itu hasilnya lebih tinggi, teman-teman. Jadi view-nya dikit pun juga itu akan tetap, apalagi kalau misalnya targetnya itu di luar negeri juga gitu ya, tidak hanya di Indonesia. Kalau di luar negeri tentu penghasilannya akan tinggi. Dan ya, oke, teman-teman, jadi itu adalah sekilas ya tentang kolaborasi. Jadi fitur kolaborasi ini merupakan salah satu fitur yang kalau misalnya kita bisa manfaatkan dengan baik, ini saya rasa ini bisa cukup berguna ya kalau misalnya kita memiliki lebih dari satu channel, teman-teman, lebih dari satu channel. Oke, kira-kira seperti itu. Sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.